Yang kedua tadi mengenai food estate. Kemudian Food estate dan food estate. lahan ya Pak. Ya, jadi begini, food estate sekarang kita mau Indonesiakan istilahnya, lumbung pangan. Ya, lumbung pangan ini adalah konsep berakar di budaya bangsa Indonesia. Lumbung pangan desa. Jadi yang kita mau bikin adalah hidupkan lagi lumbung pangan desa, lumbung pangan kecamatan, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan provinsi, dan lumbung pangan nasional. Dan nantinya saya sangat optimis, kita sudah hitung, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Amin. Ini sudah kita laksanakan, ya kan? Jadi saudara-saudara, kita punya kurang lebih 20 juta hektar rawa. 20 juta hektar rawa ya yang tidak termanfaatkan, hanya sumber malaria saja. Ya. Kita sekarang ada teknologinya, sudah pernah dilaksanakan di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, ya, membuat sawah di rawa, membuat kebun jagung di rawa. Ada teknologinya dan kita sudah laksanakan, dan jatuhnya lebih murah daripada sawah biasa, dan masalah air tidak ada masalah. Jadi dengan kita manfaatkan, kita sudah hitung kurang lebih 5-6 juta hektar rawa, kita sudah swasembada pangan. Baik. Dan dengan lebih dari itu mungkin kita bisa nanti membantu negara-negara lain dengan pangan. PD Perjuangan ini memiliki program merawat pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record di dalam merawat pertiwi, di dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketika mendengar pidatonya Prabowo Subianto tentang food estate atau lumbung pangan ini, kok saya rasa-rasanya mau muntah ya. Muntah karena merasa jijik. Apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto ini tidak sesuai dengan fakta. Ketika Prabowo Subianto sendiri diberi kepercayaan untuk mengolah lumbung pangan di Kalimantan. Apakah seorang Prabowo Subianto masih punya perasaan malu? Ataukah urat malunya dia sudah putus? Bagi saya secara pribadi, tidak pantas seorang Prabowo Subianto berbicara soal food estate ataupun lumbung pangan ini. Karena dia telah menunjukkan kepada rakyat Indonesia tentang kegagalan dalam lumbung pangan ini. Jangankan bangun lumbung pangan mulai dari desa, dari RT, RW, dusun, desa sampai setingkat jangankan dia mulai bangun lumbung pangan ini dari tingkat desa, mau dari tingkat RT sekalipun, rakyat rasa-rasanya tidak akan percaya dengan omong kosongnya dia ini.
Kenapa? Karena rakyat hari ini sudah tahu bahwa seorang Prabowo Subianto pernah dikasih kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengelola lumbung pangan yang ada di Kalimantan, dan hasilnya adalah gagal. Dan lebih jelas lagi, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tadi. Ini adalah fakta yang terjadi hari ini. Kok bisa dengan seenaknya dia berbicara soal lumbung pangan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional. Sementara dikasih kepercayaan untuk bangun satu lumbung pangan saja, gagal. Masih percayakah kita rakyat Indonesia terhadap Prabowo Subianto ini? Bapak Prabowo Subianto yang terhormat, rakyat sekarang sudah cerdas, Pak. Rakyat sudah tahu rekam jejak Bapak. Tidak usah Bapak kibulin rakyat. Ketika Bapak berbicara soal lumbung pangan atau food estate ini, maka rakyat akan semakin muak dengan Bapak. Semakin jijik. Karena apa yang Bapak sampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Perencanaan-perencanaan itu hanya omong kosong. Karena Bapak sudah gagal dalam menangani lumbung pangan ini. Baru dikasih satu saja. Apalagi misalnya Bapak program mulai dari tingkat desa. Negara ini bakalan hancur, Pak. Sekali lagi, saya sangat yakin dan percaya bahwa kita rakyat Indonesia sudah cerdas, kita sudah kritis, kita sudah mampu untuk melihat rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto ini. Sekali lagi saya mau garis bawahi bahwa jangan percaya dengan omong kosong dari Prabowo Subianto ini ketika dia berbicara soal lumbung pangan. Karena Presiden Joko Widodo pernah kasih kepercayaan ke Bapak Prabowo Subianto ini untuk kelola lumbung pangan yang ada di Kalimantan yang gagal hari ini. Hutan sudah ditebang habis, tetapi hasilnya nol. Mari kita tetap kritis. Kita bersuara untuk kebenaran. Jangan sampai rakyat Indonesia dikibulin oleh kaum-kaum penguasa, oleh mereka-mereka yang haus akan kekuasaan. Tetaplah kritis dan jangan pernah menyerah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.